untuk memberikan tanggapan atau sanggahannya. Yang pertama kami persilakan Pak Adi Wiratama dari PDIP Perjuangan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Pimpinan dan segenap anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Menteri Kehutanan beserta jajarannya yang saya hormati. Kami dari PD Perjuangan sangat mengapresiasi kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2024. Pak Menteri tubuhnya kecil tapi khasiatnya besar. Kinerjanya besar luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Menteri. Lebih-lebih Pak Menteri udah sakti, saya lihat gelangnya sama kayak saya. Baru habis semedi di Bali. Kemudian selanjutnya tolak ukurnya juga dengan hampir sekarang sudah 85% anggaran terserap. Tapi saya ingatkan Pak Menteri masih ada 26 hari kerja. Mudah-mudahan sampai tuntas 99% lah. Karena ke depan anggarannya lebih banyak lagi. Kedua, tolak ukurannya juga saya lihat dari turunnya dari angka kebakaran hutan sampai 43%, 43,2%. Juga Pak Menteri berhasil menyelesaikan kasus pidana yang memang ini turun-temurun di Republik ini dalam masalah kehutanan, baik dengan Satgas dan kerja dengan adat, dengan aparat terkait. Saya sangat apresiasi. Ini pekerjaan tidak mudah, tetapi kalau dikenakan bersama, insya Allah bisa kita tuntaskan. Selanjutnya saya tidak berbanyak-banyak karena dinasihatin Pak pimpinan tadi jangan lama-lama katanya. Untuk tahun 2026 Pak Menteri, seperti sering saya sampaikan, Bali baru ini dapat tamu besar, banjir bandang. Tidak pernah terjadi sebelum, ingat saya sampai sekarang belum pernah terjadi di Bali. Tapi fakta menyatakan sudah kena banjir bandang, kita tenggelam. Hampir kita semua di Indonesia mempunyai andil investasi di Bali. Kemudian Bali juga merupakan penghasil devisa dari pariwisata hampir 56%. Data tahun lalu Pak Menteri dengan setara dengan 107 triliun dari 56% dari devisa wisata pariwisata nasional. Nah untuk itu sebagai perwakilan rakyat Bali saya juga memohon anggaran 2026 ini apa kira-kira nanti Pak Menteri implementasikan untuk mengantisipasi di khususnya bidang rehabilitasi kehutanan sehingga banjir yang kita harapkan ini tidak muncul kembali. Seperti kita ketahui Bali baru mempunyai 23% Pak Menteri dari standar yang kita inginkan 30%, tapi baru 23%. Untuk itulah kami mohon atensi khusus dari Kementerian masalah rehabilitasi hutan di Bali. Saya tidak berpanjang-panjang, saya tutup dengan Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya Pak Dadang M. Nasr dari fraksi Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Pimpinan yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Beserta rekan-rekan, Pak Menteri, sejajaran dan Pak Wakil dan jajaran eselon 1 di Kemenhub. Tentu yang pertama atas nama fraksi Golkar menyampaikan selamat atas prestasi 6 penghargaan luar biasa dalam capaian setahun ini. Ini adalah prestasi yang luar biasa yang menunjukkan kinerja daripada Pak Menteri bersama jajaran. Saya lihat di sini untuk persiapan anggaran 2006, terus tadi sudah WTP, ini mesti dipertahankan untuk yang akan datang, malah lebih dikuatkan kembali. Memang hutan itu, kayu itu bisa di-recycle, jadi bioenergi dan kepentingan-kepentingan lainnya. Namun bagaimana manajemen perhutanan ini harus lebih dikuatkan. Di satu sisi hutan menghasilkan devisa negara dan ada non devisa negara.
Nah, tapi di sisi lain juga tadi ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat yang bisa merusak hutan itu sendiri. Nih, usulan konkret saya, Pak Menteri, ya ini kaitan dengan kondisi hutan di Jawa. Masalah hutan sosial dan KHDPK ini belum selesai, sampai saat ini masih gontok-gontokan. Ini kaitan juga penguatan kelembagaan perhutani. Perhutani tidak dibebani target-targetan penghasilan untuk Jawa, karena Jawa diperuntukkan diharapkan idealnya 30% hutan di Jawa. Luasan hutan di Jawa 2,3 sampai 2,4 juta hektar. Namun tempo ada kebijakan tadinya untuk kesejahteraan rakyat, tapi ini yang mesti dievaluasi antara hutan sosial ke HDPK. Di lapangan masih ada tumpang tindih dan ada orientasi ingin memiliki. Sementara hutan harus dikuasai negara, tidak dimiliki oleh perorangan. Kalau sertifikat dikasihkan, ada harapan reformasi agraria di bidang kehutanan. Nah, ini mesti diwaspadai karena bisa berdampak yang fatal ketika kebijakan ini tidak dibarengi dengan kebijakan dan evaluasi yang ketat. Itu yang mesti dicari solusi. Bagaimana juga peran perhutani yang dulunya kuat sekarang cukup terombang-ambing dengan kebijakan ini. Karena lahan perhutani lah yang di Jawa tuh yang habis oleh kebijakan 1,1 juta hektar, hampir separohnya. Sementara Jawa sekali lagi harus 30%. Banjir di mana-mana, bencana alam juga terjadi. Nah, berikutnya ini saya lihat di strategi tahun 2006 yang dilakukan Pak Menteri. Ini luar biasa. Ini tadi alasan hutan sebagai paru-paru dunia. Terus bagaimana perlindungan hulu, das, dan hutan-hutan lindung, hutan-hutan apa tadi hutan konservasi. Saya mohon ada program yang meningkatkan dari hutan lindung menjadi hutan nasional. Di sini belum kelihatan ada program hutan nasional. Berapa hutan nasional yang harus ditingkatkan? Karena hutan nasional atau juga setingkat Tahura, Taman Hutan Raya. Bandung kalau tidak ada hutan raya pasti kekurangan air dan udara rusak. Pada hutannya kecil. Itu kebijakan-kebijakan ini. Di sini kelihatan nggak ada program. Berikutnya bagaimana pengamanan sungai. Ini saya kira kalau kita lihat di berbagai negara, di Korea Selatan, di Brazil,